Chapter 240. Black Lotus 2. Saya menawarkan Jin Seyeon bantuan saya dalam menyelamatkan rekan-rekannya. Apa yang saya serahkan kepadanya sebagai bagian dari rencana adalah gulungan bambu. Petik 2 tanda tanya petik 2. Jin Seyeon memiringkan kepalanya dengan ragu pada gulungan bambu. Saya menjelaskan dengan singkat. Saya memiliki 5 gulungan yang terhubung satu sama lain. Tulis sesuatu pada salah satu dari mereka dengan kekuatan sihir, dan itu akan muncul pada yang lain juga. Petik 2. Jin Seyeon mengangkat kepalanya dan menatapku. Matanya berbinar halus. Bagaimana kamu bisa membawa ini? Semua barang kecuali pakaian dan peralatan seharusnya diambil saat pemain pertama kali memasuki Kolosseum. Selain itu, pemain dilarang menggunakan komunitas dan layanan sistem lainnya setelah mereka memasuki Menara Raja Iblis. Akibatnya, sangat penting untuk menemukan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain begitu Anda berada di sini. Aku yang membuatnya. Maaf. Keahlian spesialku, encan 4 warna. Membuat gulungan dengan keterampilan ini adalah sepotong kue, terutama karena saya menggunakan kekuatan sihir stigma. Rekanmu harus bisa mengenali kekuatan sihirmu. Anda harus menjelaskan rencana kami kepada mereka. Petik 2. Kekuatan sihir bekerja seperti sidik jari. Rencananya adalah meminta Jin Seyeon menulis pesan menggunakan kekuatan sihirnya, yang kemudian akan dikirim ke anggota lain. Begitu mereka mengenali kekuatan sihirnya, tidak akan terlalu sulit untuk membujuk mereka. Tapi agar rencana ini berhasil, kita harus mengirimkan gulungannya ke yang lain terlebih dahulu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Spartan akan menjadi orang yang memberikan gulungan. Saya menyerahkan sisa gulungan itu kepada Spartan di bawah jubah saya. Dia mengirimkan gulungan itu ke Aileen, Kim Suho, dan Yi Yongha, masing-masing. Aku tahu itu. Dia benar-benar burung peliharaanmu. Petik 2. Tidak perlu mengobrol. Tulis pesan Anda di sana. Petik 2. Elangmu sangat tampan. Spartan memasang ekspresi tegas atas pujian Jin Seyeon. Aku mendorong Spartan lebih jauh ke ruang besar di bawah jubahku. Seoul, Menara Asosiasi Pahlawan. Kerumunan besar berkumpul di halaman depan Asosiasi Pahlawan, organisasi internasional yang bertugas mengangkat dan mengelola para pahlawan di seluruh dunia. Kerumunan yang menghadiri acara hari ini sangat mengesankan. Itu terdiri dari para pahlawan dan selebritas terkenal yang wajahnya sendiri bisa berfungsi sebagai KTP mereka, otoritas asosiasi, kepala konglomerat, para pemimpin serikat, DL. Tentu saja tidak semua ada di sini untuk memberi selamat, tetapi tetap saja, formalitas dan pengaruh upacara promosi pahlawan tingkat master terasa sangat nyata. Ini adalah upacara promosi tingkat master pertama dalam 4 tahun. Pahlawan yang akan dipromosikan kali ini tidak lain adalah pemimpin, Essence of the Stride, tidak dapat disangkal guild paling berpengaruh saat ini. Namun, bahkan kenyataan bahwa hari ini adalah hari impian ayahnya akan menjadi kenyataan tidak cukup untuk membuat Yo Yonha bersukacita. Petik 2. Tanpa keluar dari limusinnya, dia terus menatap jam tangannya. Dia belum mendengar kabar dari Kim Ha-jin selama seminggu sekarang, dan video yang ditangkap oleh drone tidak bisa lebih jelas. Dia sudah menonton rekaman itu ratusan kali dan sekarang tidak punya pilihan selain menerima kebenaran. Pria dalam video itu tidak diragukan lagi adalah Kim Ha-jin, dan oleh monster humanoid yang dia kejar, dia. Dia tidak berani menyelesaikan pikirannya dan menggertakkan giginya. Mengapa? Petik 1. Apakah dia pergi sendirian? Dia telah mengatakan kepadanya jutaan kali untuk tidak menanggung semuanya sendirian. Namun mengapa? Yo Yonha mengepalkan tangannya. Dia memutar video di smartwatch-nya lagi. Di sudut layar, ada satu orang berjubah lain selain Kim Ha-jin. Karena tudung itu, dia tidak bisa memastikan apakah orang ini laki-laki atau perempuan. Dia juga tidak tahu apa-apa tentang orang misterius ini. Dan sekarang sudah terlambat untuk mempelajari apapun tentang dia. Yo Yonha menghela nafas. Tiriring. Tiba-tiba, arlojinya berdering. Ini mengejutkannya sampai-sampai dia menerima panggilan tanpa memeriksa siapa peneleponnya. Halo. Gelombang Yonha gelombang. Suara di sisi lain dari jam tangan pintar itu milik Chae Nayun. Ini saya, Chae Nayun. Bagaimana kabarmu gelombang? Suara ceria Chae Nayun terasa seperti bilah pedang bagi Yo Yonha. Yo Yonha tidak bisa mengatakan apa-apa. Ketika tidak ada balasan dari temannya, Chae Nayun memilih untuk berbicara terlebih dahulu. Aku dengar ayahmu dipromosikan menjadi Master Rank. Bagaimana saya bisa mendengar berita itu di Himalaya? Petik 2. Kamu masih di Himalaya. Yo Yonha memaksakan air matanya kembali. Suaranya yang tercekat bergetar dengan sedih. Ya, saya sebenarnya mendaki beberapa saat yang lalu tetapi sekarang saya berada di kota. Chae Nayun terdengar sangat polos. Yo Yonha ingin meniru keceriaannya, tetapi air mata sudah memenuhi matanya. Jadi, bagaimana pekerjaanmu? Aku meluangkan waktuku. Salah satu warga kota mengatakan kepada saya bahwa dia melihatnya, jadi saya pikir itu tidak akan terlalu lama. Yo Yonha merasa dia harus menghentikan Chae Nayun. Bahkan jika dia berhasil mengungkap kebenaran, tidak ada yang akan berubah dengan Kim Ha-jin mati. Kebenaran yang terlambat akan berubah menjadi kesedihan dingin yang bisa menghancurkan Chae Nayun untuk selamanya. Petik 2. Nayun.
Oh ngomong, saya sudah sangat kuat. Himalaya sama baiknya dengan Gunung Baekdu. Ada banyak monster di sini. Chae Nayun melanjutkan. Dia pergi ke rincian tentang seberapa kuat dia menjadi, tentang pertumbuhan cepat kekuatan sihirnya dalam hal jumlah dan kualitasnya, tentang perasaan kepuasan yang dia rasakan ketika dia mencapai ketinggian baru, dan tentang bagaimana Himalaya telah memberinya beragam. Meningkatkan keberadaannya. Tok, tok. Pada saat itu, seseorang mengetuk jendela limusin. Oh, benar, upacara promosi harus dimulai sekarang, ya. Maaf, saya mengambil terlalu banyak waktu Anda. Saya akan menghubungi Anda nanti. Chae Nayun mengakhiri panggilan itu terlebih dahulu. Yoyonha tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengatakan apa yang harus ia katakan. Kim Ha-jin sudah mati. Dia tidak bisa memaksa Chae Nayun untuk menerima kebenaran bahwa dia sendiri kesulitan menerimanya. Tok, tok. Ketukan itu berlanjut. Yoyonha menarik jendela ke bawah sekitar setengah jalan. Di belakang jendela adalah seorang anggota staf yang tampak seperti pengawal. Jika kamu tidak memiliki undangan, kamu harus keluar. Ah, maafkan aku. Staf mengenali Yoyonha dan membungkuk. Yoyonha menarik jendela kembali tanpa menjawab dan bertukar pandangan dengan sopirnya. Limusin itu dengan lancar memasuki tempat parkir asosiasi. Tak lama setelah limusin itu diparkir, Yoyonha turun dari kendaraan dan berjalan ke halaman depan asosiasi. Meskipun dia menarik banyak perhatian, sepertinya tidak ada yang mendekatinya, kecuali beberapa rekan. Setengah dari orang yang berkumpul di sini hari ini adalah musuh-musuhnya. Selamat malam. Di antara kerumunan musuh, satu-satunya orang yang bisa dia sebut sekutu dengan pasti, SH Agency Suhyuk, mendekatinya. SH Agency baru-baru ini memperbarui kontrak mereka dengan Essence of Stride setelah membuktikan kompetensinya dengan muncul sebagai konglomerat yang terhormat. Sudah lama, saya harap semuanya baik-baik saja. Petik 2. Yoyonha menyambutnya dengan normal. Park Suhyuk juga menerimanya dengan gembira, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya pada saat berikutnya menusuk hati Yoyonha. Oh, benar, pemimpin, bagaimana kabar Ha-jin? Petik 2. Yoyonha membeku. Kami tetap berhubungan satu sama lain sampai sekitar sebulan yang lalu, tetapi sepertinya saya tidak dapat menghubunginya sekarang. Apakah dia masih di dalam menara? Petik 2. Yoyonha berdiri diam ketika dia melihat Park Suhyuk, jelas tidak sadar, berbicara. Menara Harapan. Yoyonha sudah kembali ke menara untuk memastikan. Dia mengirim sejumlah pesan ke Kim Ha-jin, Ekstra 7, dan tidak menerima satu balasan pun. Dia terlalu sibuk, aku tidak pernah bisa melihatnya sekarang. Anda tahu, beberapa tahun yang lalu, dialah yang awalnya. Petik 2. Park Suhyuk pindah untuk berbicara tentang betapa Kim Ha-jin yang tidak berperasaan karena tidak berhubungan, tetapi berhenti ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyadari Yoyonha jauh di belakangnya. Pemimpin. Ketika Park Suhyuk menelepon, Yoyonha hanya tersenyum. Kanan. Hanya itu yang bisa dia katakan. Pada saat itu, dia melihat wajah yang akrab mendekatinya dari jauh. Itu adalah Shin Jong-hak. Shin Jong-hak melirik Park Suhyuk dan kemudian berdiri di depan Yoyonha. Selamat. Ini adalah kata pertama Shin Jong-hak. Dia tidak pernah ada ketika dia membutuhkannya. Yoyonha menjawab dengan tajam, karena kebencian bawah sadar, ya. Lama tidak bertemu. Saya mendengar Anda bergaul dengan tembakan besar di menara. Tapi mengapa Anda datang ke sini begitu awal? Apakah kamu diusir? Petik 2. Petik 2. Alis Shin Jong-hak bergoyang. Dia memelototi Yoyonha dengan cemberut tetapi segera menggelengkan kepalanya. Aku hanya istirahat. Ngomong-ngomong, apakah Chae Nayun sudah datang? Petik 2. Bahkan sekarang, yang dia lakukan hanyalah mencari Chae Nayun. Yoyonha mengepalkan tangan kecilnya. Nayun tidak akan datang. Jawaban singkat. Kemudian, Yoyonha berjalan melewati Shin Jong-hak. Hai kamu di mana? Dia mendengar suara Shin Jong-hak dari belakang tetapi memilih untuk mengabaikannya. Yoyonha terus berjalan. Dia berjalan melewati semua orang yang berkumpul untuk upacara, melewati semua bunga dan daun-daun yang jatuh di taman, dan akhirnya tiba di depan ruang tunggu ayahnya. Ah, kamu di sini. Penjaga di pintu masuk mengenali Yoyonha. Dia hanya mengangguk. Penjaga itu membukakan pintu untuknya, dan dia mendekati Yo Jin Wong yang jelas-jelas gelisah. Ayah. Oh, gelombang sayang. Yo Jin Wong menghampirinya sambil tersenyum dan memeluknya erat-erat. Yoyonha menutup pintu di belakangnya dalam pelukan ayahnya. Petik 2. Yonha, terima kasih. Saya tidak bisa berhenti berpikir bahwa Anda adalah jimat keberuntungan saya. Petik 2. Kata Yo Jin Wong. Suaranya dipenuhi dengan cinta tak terbatas untuk putrinya. Dan ketika dia merasakannya, air matanya keluar lagi. Kesedihan yang selama ini dia coba tekan tidak bisa lagi disimpan di dalam. Karena rasa terima kasih tetapi juga kebencian terhadap ayahnya, Yoyonha menangis. Yonha. Yo Jin Wong tidak bisa menggambarkan kebingungan yang dia rasakan saat itu dengan kata-kata. Sebagai ayahnya, dia bisa mengatakan ini bukan air mata sukacita. Yoyonha bukan tipe yang menunjukkan air mata bahkan dalam situasi yang paling serius. Yonha, ada apa, Yeon? Yonha. Petik 2.
Yo Yonha menangis, gemetaran. Segala sesuatu yang telah dia tahan sampai sekarang meledak bersama-sama. Stres yang telah menggerogoti tubuh dan pikirannya berubah menjadi air mata yang meluap. Yo Jinwong patah hati oleh semua air mata yang ditumpahkan putrinya di lengannya. Yonha, Yonha, tolong tenanglah. Silahkan, saya tidak dapat membantu Anda kecuali jika Anda memberitahu saya apa yang salah. Petik 2. Suara Yo Jinwong memudar di telinganya. Yo Yonha memukul dada ayahnya dengan tinjunya. Ayah, tahukah Anda bahwa ada seseorang yang Anda beri pertobatan? Dia menelan kata-kata itu, mencela ayahnya. Dia membenci kesalahan ayahnya di masa lalu. Tetapi dengan kematian Kim Ha-jin, semuanya menjadi tidak berarti. Fakta ini membuat Yo Yonha menangis lebih keras. 27F. Colosseum. Kim Suho menerima surat dari Jin Seyeon. Ketika dia bangun setelah berolahraga, dia menemukan gulungan bambu di tempat tidurnya. Kekuatan sihir Jin Seyeon terukir di tiang bambu. Jika Anda menghadapi Black Lotus, Anda harus kehilangan dengan sengaja. Dengan begitu kita akan bisa bersatu kembali dan melarikan diri dari Colosseum. Jika Anda ragu, kirimkan saya pesan. Pesan itu sulit dipercaya, tetapi kekuatan sihir Jin Seyeon membuktikan keasliannya. Bagaimanapun, Kim Suho menulis jawabannya. Apakah ini nyata? Saya hanya mendengar senior yang hilang. Jawabannya kembali dengan cepat. Black Lotus membantu saya. Kami membentuk aliansi sementara. Sulit dipercaya dia bekerja sama dengan Black Lotus itu, tetapi dia tidak punya pilihan. Tidak hanya kekuatan sihir tetapi juga tulisan tangannya tampak seperti milik Jin Seyeon. Sekarang, pertempuran akan segera dimulai. Penantang kali ini adalah Dwarf Island, yang memiliki 3 kemenangan beruntun. Pada saat itu, suara itu mengumumkan pertarungan berikutnya. Kim Suho menunggu suara Aileen mengikuti. Hei, siapa yang kau sebut kurcaci? Saya bilang untuk mengubah nama panggilan itu. Seperti yang diharapkan, teriakan tajam Aileen bergema, mengguncang langit dan bumi. Aileen masih Aileen. Kim Suho tersenyum hangat, tetapi pikiran berbahaya terlintas di benaknya saat berikutnya. Lawan Aileen adalah Black Archer, yang juga menang beruntun. Apakah Aileen menerima gulungan bambu? Tidak, apakah dia bahkan melihat gulungan bambu yang muncul tiba-tiba? Ya Tuhan, ini konyol. Saya bilang untuk mengubah nama panggilan itu. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan saya? Apa kau ingin mati? Aileen mengomeli penjaga ketika mereka berjalan menyusuri lorong bersama ke arena. Penjaga iblis, yang berbentuk seperti manusia salju, hanya akan menggaruk bagian belakang lehernya. Kamu, memaksaku, untuk mengatakannya. Jangan membuat alasan. Itu bukan alasan. Aku bilang tidak. Aileen Spirit Speech tutup penjaga. Ganti saja lain kali, apapun yang terjadi. Atau, tampaknya hubungan mereka agak terbalik, tetapi tidak bisa membantu. Bagaimanapun, Aileen menjadi terkenal karena keberhasilan penjualan tiket dijamin hanya dalam 4 hari. Ngomong-ngomong, Aileen mengingat lawannya, pemanah hitam. Black Archer. Tetapi tidak ada banyak waktu yang tersisa baginya untuk meneliti identitasnya. Mereka tiba di arena segera setelah itu, dan Aileen menerima senjatanya dari penjaga. Pada kenyataannya, itu bukan senjata seperti gelang. Gelang untuk membantu mengedarkan kekuatan sihir di tubuhnya. Pertempuran hari ini akan menjadi babak lain dari manusia vs manusia, pertempuran penuh semangat dan berdarah. Nikmati waktumu. Hosti berteriak ketika pintu terbuka. Aileen memasuki arena dengan gagah berani bahkan dengan langkah kecilnya. Hah! Dan dengan kedua kakinya yang membumi dengan kuat, dia akhirnya melihat pria yang berdiri di depannya. Jubah hitam dengan simbol lotus bersulam. Topeng hitam menutupi wajahnya. Sebuah busur hitam di tangannya. Penampilan lawannya terlalu akrab. Semua bagian menunjuk ke orang tertentu, dan mata Aileen melebar. Kamu, teratai hitam. Aileen menunjuk pria di depannya dan berteriak. Untuk sesaat, rambutnya berdiri karena terkejut, tetapi dia segera tenang kembali. Jika lawannya benar-benar Black Lotus, dia akan membutuhkan semua ketenangan di dunia untuk mempersiapkan pertarungan. Mulai duel, bertarung untuk hidupmu. Meskipun awal sudah diumumkan, tidak ada yang bergerak. Mereka saling belajar. 3 menit berlalu. Bosan, para penonton mencemooh mereka, dan Aileen akhirnya memprakarsai Spirit Speech. Hei kamu, lepaskan tudungmu dulu. Aileen ingin tahu tentang wajahnya lebih dari apapun. Pidato rohnya keluar dari mulutnya dan mencapai Black Lotus. Namun, Black Lotus bahkan tidak gentar. Apa? Aileen bingung. Kenapa tidak ada reaksi? Apakah dia benar-benar hanya menolak pidato roh saya? Tidak, bahkan jika itu masalahnya, aku seharusnya bisa melihat beberapa perubahan. Aileen memiringkan kepalanya ke samping dan menggunakan Spirit Speech lagi. Aku bilang, lepaskan tudungmu. Tetapi Black Lotus masih tidak patuh, dan pada saat itu, Kim Ha-jin juga memendam rasa ingin tahu yang sama dengan Aileen. Petik 1. Mengapa Spirit Speech tidak bekerja pada saya? Kuil Plusia 3451 kaki 15,4 inci N 128 43 kaki 50,2 inci E. Di tengah kegelapan merah, beberapa menara batu berdiri tinggi.
Tanah di antara menara ditutupi dengan darah dan tulang. Kemerahan darah dan keputihan tulang saling terkait dan meregang, membentuk pola yang aneh. Tuhan, terlalu banyak orang yang berkeliaran di sekitar sini. Kami harus memindahkan Anda ke kuil yang berbeda. Petik 2. Ini adalah kuil tempat iblis tinggal. Di dalam kuil yang telah disiapkan khusus untuk kehadiran paling jahat, seorang jin membungkuk kepada iblis. Iblis, yang duduk tegak di atas tahta, menjawab. Tidak perlu. Iblis memiliki penampilan seorang pemuda. Sebuah suara mengalir keluar dari mulut pemuda itu. Kata-kata iblis terus berlanjut. Biarkan mereka datang. Suaranya mirip dengan suara besi mendidih atau suara api yang membakar di dalam anglo. Aku ingin bertemu manusia yang layak. Tetapi emosi yang tertanam di dalamnya jauh dari rasa ingin tahu yang murni. Iblis memegangi kepala manusia di tangannya. Manusia masih hidup bahkan setelah dipisahkan dari tubuhnya. Dia telah merosot menjadi mainan untuk iblis yang memperpanjang hidupnya. Tetapi semua akan berakhir hari ini. Retak. Iblis mengencangkan cengkeramannya di kepala. Itu meledak kemudian menjadi lembek, tanpa bentuk apapun yang pasti. Namun manusia itu masih hidup. Iblis, Pluchas, tidak bermaksud untuk memberinya kematian yang cepat dan mudah. Pluchas adalah setan yang menyukai kekerasan dan sadisme. Pada saat yang sama, dia juga malaikat maut yang bertanggung jawab atas kematian. Dia menginginkan rasa sakit dan penderitaan yang lebih brutal untuk meredakan rasa hausnya yang tak pernah puas akan kejahatan. Kirimkan aku. Lebih lanjut, manusia. Keinginanmu adalah perintahku, oh setan yang baik. Jin berkomitmen pada perintah iblis. Sama seperti itu, penghalang mengisolasi pulau yang terletak di suatu tempat di Laut Selatan terangkat. Jin sekarang bisa mendengar suara-suara manusia. Batas di sekitar pulau hilang. Mata dan telinga yang ditanam Immortal di dekat pulau mendeteksi keberadaan kuil. Immortal melihat dan mendengar segala sesuatu yang dilaporkan kepadanya. Mereka akan menjadi yang pertama. Dan iblis menerima orang-orang yang melayani sebagai mata dan telinga bagi yang abadi.